Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 23 ayat 44 sampai 45a demikian. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Saudara-saudara sekalian, salah satu keajaiban yang terjadi ketika Tuhan Yesus disalib adalah kegelapan pada jam 12 siang sampai jam 3 sore, saat dimana seharusnya matahari bersinar dengan terik. Padahal tidak ada gerhana matahari atau sebab-sebab apapun yang secara normal bisa menyebabkan kegelapan. Pertanyaannya adalah, mengapa kegelapan? Apa yang Tuhan ingin komunikasikan melalui kegelapan itu kepada umatnya? Yang pertama, bagi orang Yahudi, kegelapan menggambarkan kesedihan yang mendalam, yang biasanya diekspresikan dengan ratapan. Jadi, melalui kegelapan tersebut, Tuhan ingin mengatakan bahwa kematian Tuhan Yesus membuat seluruh alam semesta berduka, karena seolah-olah kejahatan itu menang. Yang kedua, di dunia kuno, kegelapan sering dihubungkan dengan kematian orang benar. Jadi, dengan kegelapan tersebut, Tuhan ingin mengatakan kepada orang banyak bahwa Tuhan Yesus yang mereka salibkan itu adalah orang benar. Yang ketiga, kegelapan adalah tanda penghakiman Allah atas dosa dan kejahatan. Jadi, melalui kegelapan yang terjadi, Tuhan ingin mengatakan bahwa itulah saatnya kejahatan dihakimi. Tuhan membalikan kemenangan mereka menjadi penghakiman atas dosa-dosa yang mereka lakukan itu. Penghakiman yang paling mengerikan adalah ketika kita berbuat jahat dan Allah diam saja. Kita akan semakin tenggelam dan semakin tenggelam sampai suatu saat penghakiman Allah dilakukan dan kita tidak bisa lagi berdalih. Jadi, jangan senang jika kita melakukan hal-hal yang jahat dan nampaknya justru menang dan semakin makmur. Sebaliknya adalah kasih karunia Allah jika Dia membuat kejahatan yang kita lakukan terbongkar. Itulah momen bagi kita untuk bertobat. Jadi jangan pernah melewatkannya dengan terus berdalih dan sibuk mencari pembenaran diri. Sebab melewatkan momen ini membawa kita ke dalam bahaya besar. Yang keempat, kegelapan adalah tanda bahwa fajar baru atau hari Tuhan segera tiba. Tuhan Yesus memang disalib dan mati, tetapi kematiannya segera disusul dengan kebangkitan, kenaikannya ke sorga, turunnya Roh Kudus, gereja berdiri, dan Injil dikabarkan ke seluruh dunia. Artinya, di dalam kegelapan Allah hadir dan berkarya untuk membuat segalanya indah pada waktunya. Jadi, bagaimanapun juga situasi dan kondisi kita saat ini, tetaplah berpengharapan dan taat melakukan firman Tuhan. Sebab Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang mulia di dalam hidup kita untuk mempersiapkan kita menghadapi hari Tuhan. Hari Tuhan bisa berarti momen-momen penting dalam hidup ketika Tuhan melawat kita, atau saat Dia memanggil kita pulang ke rumah Bapa yang kekal, atau saat Dia datang kembali untuk menghakimi dunia dan membawa semua orang percaya ke dalam kemuliaan-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berbagian dalam setiap momen penting itu. Amin.